Hidup yang paling bermanfaat itu bukan siapa yang paling sibuk, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab dengan waktunya, pekerjaannya, dan dampaknya kepada orang lain. Hal pertama yang paling menjadikan hidup kita makin bernilai adalah bekerja dengan aman. Bukan soal gaji tinggi ataupun jabatan yang besar, tetapi soal cara kita bekerja. Sini saya kasih contoh. Kasir yang jujur dan teliti, pelanggan pasti percaya, dan toko otomatis maju. Dan karyawan yang disiplin, atasan percaya, pasti peluang naik jabatan itu terbuka lebar. Kerja yang dilakukan dengan benar, walaupun kecil, seringkali lebih berdampak dan lebih bermanfaat daripada yang besar, tapi asal-asalan. Nilai hidup naik saat cara kerja kita bisa dipercaya. Yang nomor dua, banyak orang bekerja keras bukan karena dia lelah bekerja, tapi karena waktunya terbuang sia-sia dengan hal-hal yang tidak penting dan kurang bermanfaat. Saya kasih contoh logis. Kamu bangun pagi, kamu bangun jam 1 pagi, tetapi habis scrolling HP, maka energi mental kamu pasti turun. Dan kamu punya target, tetapi kamu tidak punya jadwal. Ya pasti pekerjaan kamu tidak akan selesai. Orang yang punya waktu dan bisa memanage waktunya pasti punya banyak waktu untuk keluarga dan untuk ibadah. Ingat ya, waktu itu adil dan yang membedakan antara orang biasa dengan orang yang sukses adalah apa yang mereka lakukan di jam yang sama. Gini. Intinya orang yang bermanfaat itu dia sadar dan tahu mana prioritas atau mana yang tidak penting. Bukan sekedar sibuk-sibuk sendiri atau menyibukkan diri. Selanjutnya yang ketiga, kamu bisa memberikan nilai untuk orang lain atau di sekeliling kamu. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi kamu lebih bermanfaat untuk siapapun yang ada di sekeliling kamu. Hidup kita mulai betul-betul bermanfaat saat kehadiran kita dirasakan manfaatnya oleh orang-orang lain. Contoh logisnya, kamu berbagi ilmu kepada teman kamu, lalu teman kamu bisa naik level. Ini artinya kamu bisa bermanfaat. Dan kamu bisa melayani orang lain atau bekerja di mana saja, kapan saja, tetapi pelayanan kamu dengan teman-teman kamu atau dengan pelanggan kamu misalnya. Kamu melayani dengan ramah, maka mereka hatinya senang dan hatinya membaik. Contoh logis lain, kamu menjadi teladan bagi teman-teman kamu di sekeliling kamu. Kamu menjadi sorotan dan menjadi energi positif bagi teman-teman kamu. Tanpa kamu ceramah, orang lain mengikuti kamu. Kita tidak akan diingat karena apa yang kita miliki, tetapi apa saja yang kita tinggalkan untuk orang lain. Intinya, bermanfaat kecil untuk orang lain ini lebih berharga dan lebih bernilai daripada niat besar tetapi tidak pernah jalan dan tidak pernah kamu jalankan. Oke, closing. Mulai hari ini bekerjalah dengan baik. Atur waktumu dengan sadar. Kalau perlu kamu catat di HP kamu, di handphone kamu, apa yang penting prioritaskan. Dan jadilah kamu orang yang kehadirannya di sekeliling kamu menjadi orang yang dirindukan, orang yang bermanfaat bagi teman-teman kamu. Karena hidup yang baik selalu meninggalkan jejak yang positif dan jejak yang baik bagi orang lain. Salam semangat, sehat selalu, semoga lebih baik.